Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Apin Puriskirada Putri. Di video kali ini saya akan sharing mengenai apa itu Sinta dan apa saja yang ada di dalam Sinta. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam share screen untuk website Sintanya sendiri. Baik, jadi teman-teman semuanya, Sinta ini merupakan salah satu database ya, database untuk publikasi di Indonesia. Di dalamnya ada berbagai macam fitur untuk bisa melihat kinerja publikasi dari seluruh eh, Sivitas Akademika dan juga seluruh kampus di Indonesia. Kemudian kita juga punya profil, sebagai dosen kita juga punya profil masing-masing di dalam Sinta untuk bisa mengecek kinerja kita masing-masing, serta tidak hanya publikasi, tetapi juga ada hasil karya yang bisa juga kita tambahkan dan profil kita sendiri. Baik, kita akan coba sedikit membaca di sini di halaman awal dari Sinta. Kita buka di sinta.ristekbrin.go.id. Ini ya, sinta.ristekbrin.go.id. Nah, selain Sinta, di sini juga ada Garuda, ada Rama, ada Anjani, ada Ide Menulis, ada Arjuna, dan lain sebagainya. Semuanya kaitannya dengan publikasi, dan semuanya kaitannya dengan portal untuk indeksasi publikasi dari karya-karya ilmiah yang bisa di-share oleh seluruh sivitas akademika. Baik, kalau begitu kita langsung masuk kepada ke bawah terlebih dahulu. Nah, jadi di Sinta ini sudah terkoneksi juga dengan berbagai macam indexing seperti Scopus, kemudian Google Scholar, kemudian juga WOS atau Web of Science. Jadi ketika kita membuka akun Sinta, maka kita akan bisa melihat data kinerja publikasi seluruh sivitas akademika yang ada di Indonesia secara general, dan untuk di kampus tertentu atau di daerah tertentu kita bisa melihat peringkatnya. Jadi kalau di halaman pertama ini akan ada ASEAN benchmarking, kemudian top 50 authors dan top 100 affiliation. Jadi afiliasi atau kampus mana aja yang masuk 100 besar, kemudian siapa saja yang masuk ke dalam 50 penulis utama yang paling punya banyak publikasi di Sinta. Nah, kemudian di sini ada dokumen Scopus, ada skornya, kemudian di bawahnya ada publication yang melalui Google Scholar, kemudian di sini ada IPR atau Intellectual Property Rights atau hak kekayaan intelektual, serta buku, ya, dan lain sebagainya. Di bawahnya ada user manual, Sinta Helpdesk, serta ini link-link yang sangat berguna ketika kita mau meningkatkan kinerja publikasi kita. Baik, nah setelah ini kita akan melihat satu persatu menu-menu yang ada di dalam Sinta. Jadi kalau untuk pertama, setelah kita lihat page awal, kita bisa cek, biasanya kalau untuk pengecekan data kita sendiri, kita bisa lakukan login ya. Kita bisa klik login, kemudian kita bisa masukkan email kita, dan jangan lupa passwordnya, langsung kita masukkan login. Nah, oke, langsung masuk. Di sini ini akun saya. Di sini langsung kelihatan ya, langsung kelihatan ini data statistiknya untuk kinerja publikasi, ada ranking di nasional, ada ranking di afiliasi atau di institusi kita sendiri. Nah, di sebelah statistik di bawah statistik ini akan ada artikel untuk Scopus dan juga Google Scholar, berapa jumlah artikelnya, berapa banyak yang mensitasi, H indeksnya berapa, dan I10 indeksnya berapa. Nah, kemudian di samping statistik ini ada update profile. Nah, di sini kita bisa melihat data-data diri kita dan kita bisa updating masing-masing dari data yang sebenar-benarnya yang terbaru. Kemudian kalau misalnya memang ada updating untuk Google Scholar, kita bisa langsung klik sync PDDikti untuk bisa mengupdate data kita di Sinta, karena tidak bisa secara langsung, bisa terkadang otomatis, tapi lebih baik kita lakukan sinkronisasi di sini, supaya data yang di Google Scholar bisa terupdate di Sinta. Kita klik synchronize untuk PDDikti. Oke, profile has been synced. Kemudian di sebelahnya ada publication. Nah, di sini akan terlihat artikel-artikel jurnal atau publikasi kita yang ada di Scopus Index dan di Google Scholar. Kemudian
sebelahnya lagi ada books ya. Kebetulan saya belum punya buku, tapi di sini kita bisa bisa masukkan data buku-buku yang sudah terpublikasi dengan cara add book di sini. Kemudian setelah itu di sebelahnya ada IPR ya, Intellectual Property Right. Ini adalah isinya mengenai hak kekayaan intelektual baik paten, hak cipta dan lain sebagainya bisa kita update di sini at IPR. Kemudian di sebelahnya ada WOS document atau Web of Science Documents kalau memang kita punya artikel jurnal yang dipublikasi di Web of Science. Kemudian di sebelahnya lagi ada Arts. Arts di sini kita bisa mengupload untuk data-data karya seni yang pernah kita miliki, yang pernah kita buat, bisa langsung diupload di sini. Kemudian COVID-19, nah ini yang terbaru setelah 2020 ya. Jadi kalau memang kita punya hasil karya yang kaitannya dengan COVID-19, kita bisa upload di sini juga. Kemudian di samping kiri di sini ada data mengenai ID kita, kemudian nama, subjek kita itu atau major kita itu apa, title kita apa, dari afiliasi atau institusinya mana, kemudian departemennya apa. Departemen di sini dimaksudkan adalah kita mengajarnya di S1 atau S2 atau S3 dan lain sebagainya. Itu untuk profil pribadi. Nah, kalau kita mau melihat profil institusi kita bisa klik di affiliation. Ya, di affiliation ini akan terlihat semua kampus yang ingin kita cek untuk bisa melihat kinerja dari masing-masing kampus. Nah, di sini terlihat untuk skor tertingginya, untuk yang overall skornya, di sini Universitas Indonesia, kemudian ITB, UGM, dan lain sebagainya seterusnya. Ini biasanya kalau ranking Sinta itu dilihatnya dari skor 3 tahun terakhir yang paling tinggi. Jadi ini pasti rankingnya berdasarkan 3 tahun terakhir. Ya, jadi kalau misalnya kita mau masukkan universitas kita atau institusi kita bisa langsung ketik. Misalnya saya Universitas Bandar Lampung. Kita langsung search aja di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik aja. Nanti dia akan muncul, ya ini adalah laman atau halaman pertama, page pertama dari profil publikasi dari universitas kita masing-masing. Ya, di sini ada skor overall, 3-year score, sampai dengan autornya jumlahnya ada berapa. Kemudian setelah itu kita bisa cek satu persatu. Di sini ada departemennya. Departemen di sini bisa terlihat, oh jadi di dalam satu universitas ini, dalam satu institusi ini yang paling tinggi publikasinya adalah teman-teman dari departemen mana. Kalau di sini sistem informasi misalnya. Kemudian dari sisi autor, oh autor yang rankingnya tertinggi, jadi semuanya semua tampilannya by level atau by ranking. Jadi udah di ranking dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Di sini contohnya untuk autor ada Pak Agus Sukoco kalau di kampus saya. Kemudian network ini isinya kosong ya. Kemudian Scopus dokumen. Dokumen Scopus siapa yang paling tinggi yang ada di Q1 dan citasinya paling banyak. Ini ada di sini. WOS dokumen juga seperti itu. Google Scholar dokumen juga seperti itu. Sama ya. Kemudian ini source. Bisa dibuka di sini. Oke, sepertinya untuk source. Nah, ini untuk books dan IPR. Jadi kita bisa lihat buku dan juga HKI ya yang ada di kampus kita sendiri atau institusi kita sendiri. Itu ya, kembali ke overview tadi. Kemudian selain kita melihat kinerja dari afiliasi, kita juga bisa di Sinta ini yang paling sering digunakan adalah ketika kita mau melakukan submission artikel jurnal ke jurnal nasional yang terakreditasi Sinta. Kita bisa melihat daftar jurnalnya di Sinta ini, di sinta.ristekbrin.go.id dengan cara klik source, kemudian kita masuk ke jurnal. Nah, di sini adalah semua daftar jurnal yang sudah terakreditasi Sinta, dari Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, sampai Sinta 6. Tergantung kita mau masukkan ke Sinta yang berapa. Misalnya yang paling banyak yang sering dipersyaratkan adalah Sinta 2, karena biasanya Sinta 2 ini sudah masuk jurnal yang internasional dan rata-rata sudah ada Scopusnya. Kita klik misalnya Sinta 2, kemudian kita bisa cari sesuai dengan bidang kita. Misalnya saya manajemen. Kita tinggal masukkan kata kuncinya di sini, search management, ya. Kemudian
akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal pilih satu persatu kira-kira yang cocok untuk jurnal di mana kita bisa mensubmit artikel jurnal kita yang cocok yang mana ya. Misalnya kita masukkan, saya mau menulis tentang kewirausahaan, berarti saya klik yang jurnal manajemen dan kewirausahaan. Ini punyanya Universitas Kristen Petra. Kita klik, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah halaman dari Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan dari Universitas Kristen Petra. Di sini kelihatan kira-kira artikelnya, artikel jurnal yang sudah terbit, judulnya apa saja, pas nggak ya kira-kira sama artikel yang akan kita submit, kemudian kinerja citasinya seperti apa, kemudian kita bisa lihat di sebelah kirinya ini yang menerbitkannya siapa, alamatnya di mana, redaksinya, emailnya apa. Terakhir update, nah ini penting ya. Terakhir update-nya kapan? Semakin sering dia mengupdate, berarti jurnal itu semakin kredibel, semakin memungkinkan kita untuk bisa mensubmit artikel jurnal kita ke sana. Nah, kemudian kita bisa klik website-nya, nanti dia akan langsung melink ke website dari jurnal tersebut dan kita bisa melihat formatnya di sana, serta kita bisa langsung submit online di websitenya tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk Sinta dan penggunaan yang paling sering digunakan dari mulai mencari artikel, mencari jurnal yang pas untuk kita submit di Jurnal Nasional Sinta, kemudian apa saja yang ada bisa dilihat di Sinta, baik secara kita sebagai pribadi yang ingin melihat profil kita di Sinta maupun sebagai afiliasi atau institusi untuk melihat kinerja publikasi institusi kita sendiri, sudah dijelaskan tadi. Untuk selengkapnya nanti bisa, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di komen, dipersilahkan. Sekian dari saya untuk bedah-bedah mengenai Sintanya. Demikian, terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.